Ada masa dalam hidup ketika kamu tetap berjalan, meski sebenarnya kamu tidak tahu kemana arah langkahmu. Kamu bangun setiap hari, menjalani hari seperti biasa, berbicara seperlunya, tersenyum seperlunya, lalu kembali pulang dengan hati yang terasa kosong. Bukan karena hidupmu tidak berarti, tetapi karena kamu terlalu lama memikul beban sendirian, terlalu lama bertahan tanpa benar-benar dimengerti. Tidak semua orang punya keberanian untuk mengakui bahwa dirinya lelah. Banyak yang memilih diam karena takut dianggap lemah. Banyak yang memilih tertawa karena tidak ingin merepotkan siapapun. Dan pada akhirnya, mereka belajar menyimpan segalanya sendiri. Bukan karena tidak butuh bantuan, tetapi karena tidak tahu harus meminta kepada siapa. Bertahan di saat tidak ada yang mengerti adalah perjuangan yang sunyi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan. Tidak ada yang benar-benar tahu betapa beratnya hari-hari yang kamu lewati. Namun, justru disitulah letak keberanianmu. Kamu tetap hidup, kamu tetap mencoba, kamu tetap berdiri meski hatimu sering goyah. Ada hari-hari ketika kamu ingin bercerita, tetapi kata-kata terasa terlalu berat untuk keluar. Kamu takut ceritamu dianggap berlebihan, takut perasaanmu diremehkan, takut jika kejujuranmu justru menjadi beban bagi orang lain. Akhirnya, kamu memilih diam, dan diam itu perlahan menjadi kebiasaan. Kamu belajar untuk terlihat kuat, meski di dalam kamu rapuh. Kamu belajar untuk mengerti orang lain, meski dirimu sendiri sering tidak dimengerti. Dan semakin lama, kamu mulai lupa bagaimana rasanya didengarkan tanpa dihakimi, dipahami tanpa harus menjelaskan terlalu banyak. Hidup tidak selalu memberi ruang untuk berhenti. Dunia terus berjalan, tuntutan terus datang, dan kamu diharapkan tetap mampu menjalani semuanya. Padahal, ada bagian dalam dirimu yang ingin istirahat, ingin berhenti sejenak, ingin sekedar bernafas tanpa harus berpura-pura baik-baik saja. Jika hari ini kamu merasa lelah tanpa alasan yang jelas, mungkin itu karena kamu sudah terlalu lama kuat sendirian, terlalu lama menjadi penyangga bagi diri sendiri. Dan itu bukan kesalahanmu, itu adalah bentuk ketahanan yang jarang disadari orang lain. Tidak semua luka terlihat jelas. Ada luka yang tersembunyi dalam diam, dalam pikiran yang terus berputar, dalam perasaan tidak cukup, tidak dianggap, dan tidak benar-benar dipahami. Luka seperti ini tidak bisa disembuhkan hanya dengan waktu. Ia butuh pengakuan, ia butuh kejujuran, ia butuh keberanian untuk berkata, "Aku lelah." Kamu tidak berlebihan hanya karena merasakan sakit. Kamu tidak lemah hanya karena ingin dipahami. Kamu tidak gagal hanya karena hidupmu tidak seperti yang kamu bayangkan. Setiap orang punya perjuangannya masing-masing, dan perjuanganmu sah, meski tidak semua orang melihatnya. Ada masa di mana kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, melihat mereka seolah hidupnya lebih mudah, lebih terarah, lebih bahagia. Padahal, kamu tidak tahu apa yang mereka lewati di balik layar. Kamu hanya melihat hasil, bukan proses. Dan membandingkan dirimu dengan gambaran yang tidak utuh akan membuatmu semakin lelah. Pelan-pelan, kamu perlu belajar berhenti keras pada diri sendiri. Belajar berbicara dengan dirimu menggunakan nada yang lebih lembut. Kamu sudah berusaha sebaik yang kamu bisa, dengan keadaan yang kamu punya. Dan itu sudah cukup, meski dunia belum mengakuinya. Bertahan tidak selalu berarti maju dengan langkah besar. Kadang bertahan berarti tidak menyerah hari ini, tidak membenci diri sendiri hari ini, tidak berhenti berharap hari ini. Hal-hal kecil yang tampak sepele, tetapi sangat berarti bagi seseorang yang sedang berjuang. Mungkin kamu merasa sendirian sekarang, merasa tidak ada yang benar-benar mengerti isi hatimu. Namun percayalah, perasaan itu tidak akan selamanya tinggal. Tidak ada malam yang abadi, tidak ada rasa sakit yang tidak berubah. Meski sekarang terasa berat, bukan berarti selamanya akan seperti ini. Kamu tidak harus selalu tahu jawaban dari semua pertanyaan hidupmu. Kamu tidak harus punya rencana besar.
Kamu tidak harus kuat setiap saat. Cukup jujur pada dirimu sendiri. Cukup izinkan dirimu merasa. Cukup bertahan 1 hari lagi. Suatu hari nanti, kamu akan melihat kembali masa-masa ini dengan mata yang berbeda. Bukan dengan rasa sakit yang sama, tetapi dengan pemahaman. Kamu akan menyadari bahwa kamu pernah berada di titik paling sunyi dan kamu berhasil melewatinya. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan mengerti bahwa bertahan di saat tidak ada yang mengerti bukanlah kelemahan. Itu adalah bentuk keberanian yang sangat jarang dimiliki. Untuk sekarang, teruslah berjalan, meski pelan, meski tertatih. Selama kamu masih bernafas, masih mencoba, dan masih berharap meski sedikit, berarti ceritamu belum selesai. Dan meski saat ini kamu belum melihat ujung dari semua ini, percayalah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil sedang membawa kamu ke tempat yang lebih baik. Hidup memang tidak selalu memberi tanda kapan keadaan akan berubah. Ia hanya menuntutmu untuk tetap berjalan, bahkan ketika kamu ragu apakah langkahmu berarti atau tidak. Namun seringkali perubahan terbesar justru terjadi ketika kamu hampir menyerah. Ada hari-hari di mana kamu merasa kosong tanpa alasan yang jelas, tidak sedih, tapi juga tidak bahagia, tidak ingin menangis, namun juga tidak punya energi untuk tersenyum. Perasaan seperti itu membingungkan, seolah kamu terjebak antara ingin berhenti dan harus melanjutkan. Dan pada hari-hari seperti itu, bertahan saja sudah merupakan kemenangan kecil yang layak kamu hargai. Kamu mungkin pernah berharap ada seseorang yang benar-benar mengerti tanpa perlu kamu jelaskan panjang lebar. Seseorang yang peka pada diam, yang memahami dari cara kamu menarik nafas, dari cara kamu memandang kosong ke satu titik. Namun kenyataannya, tidak semua orang mampu membaca luka yang tersembunyi. Dan itu menyakitkan, tetapi bukan kesalahanmu. Ketika tidak ada yang mengerti, kamu belajar menjadi sandaran bagi dirimu sendiri. Kamu belajar menguatkan diri di tengah malam yang sunyi. Kamu belajar menenangkan pikiran yang terlalu ramai. Kamu belajar bangkit tanpa sorakan. Dan tanpa kamu sadari, semua itu membentuk kekuatan yang tidak banyak orang miliki. Bukan berarti kamu tidak butuh orang lain. Bukan berarti kamu harus selalu sendirian. Tetapi di titik ini, kamu belajar bahwa kehadiran terpenting dalam hidupmu adalah dirimu sendiri. Bagaimana kamu memperlakukan dirimu saat jatuh? Bagaimana kamu memaafkan dirimu saat gagal? Bagaimana kamu tetap memilih hidup saat segalanya terasa berat? Kamu boleh lelah, kamu boleh berhenti sejenak, kamu boleh menangis tanpa alasan yang jelas. Tidak ada yang salah dengan itu. Yang penting, kamu tidak berhenti sepenuhnya. Kamu tidak menghapus dirimu dari hidup ini, hanya karena satu fase terasa terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Ada banyak hal yang belum kamu lihat. Ada versi dirimu di masa depan yang sedang menunggumu. Versi yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih berdamai dengan hidup. Ia lahir dari semua proses yang sekarang sedang kamu jalani. Dari semua luka yang kamu rawat dengan sabar. Dan ketika kamu sampai di sana, kamu akan berterima kasih pada dirimu hari ini. Pada dirimu yang memilih bertahan meski tidak ada yang mengerti. Pada dirimu yang tetap hidup meski sering merasa sendirian. Pada dirimu yang tidak menyerah meski dunia terasa berat. Untuk sekarang, izinkan dirimu melangkah tanpa tekanan. Tidak perlu cepat, tidak perlu sempurna. Selama kamu masih bernafas, masih mencoba, dan masih mau percaya bahwa hidup bisa berubah, itu sudah cukup. Karena pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa bertahan di saat tidak ada yang mengerti bukan akhir dari cerita. Itu adalah awal dari kekuatan yang selama ini kamu cari. Dan harapan itu tidak harus selalu terlihat jelas. Kadang ia hanya berupa keyakinan kecil yang tersisa di sudut hatimu. Keyakinan yang hampir padam namun belum sepenuhnya hilang. Selama keyakinan itu masih ada, sekecil apapun, kamu masih punya alasan untuk melangkah. Kamu masih punya alasan untuk bertahan satu hari lagi. Ada saatnya ketika kamu merasa hidup berjalan terlalu pelan untukmu, atau justru terlalu cepat hingga kamu tertinggal. Kamu melihat orang-orang di sekelilingmu melangkah maju, mencapai banyak hal sementara kamu masih berjuang di tempat yang sama. Perasaan tertinggal itu menyakitkan.
Ia membuatmu meragukan diri sendiri, mempertanyakan nilai hidupmu dan merasa seolah usahamu tidak berarti. Namun kenyataannya, setiap orang punya ritmenya sendiri. Kamu tidak terlambat, kamu hanya sedang berjalan di jalur yang berbeda. Mungkin kamu tidak sadari bahwa di balik semua rasa ragu itu, ada keteguhan yang terus hidup dalam dirimu. Keteguhan untuk tidak menyerah meski berkali-kali ingin berhenti. Keteguhan untuk tetap bernafas meski dada terasa sesak. Keteguhan untuk tetap hidup meski kamu tidak selalu tahu untuk apa. Dan keteguhan seperti ini tidak lahir dari hidup yang mudah. Ia lahir dari perjuangan yang panjang dan sunyi. Tidak apa-apa jika kamu belum menemukan tujuan besarmu. Tidak semua orang harus tahu kemana arah hidupnya sejak awal. Ada yang menemukan makna hidupnya perlahan, melalui luka, melalui kehilangan, melalui kegagalan yang mengajarkan banyak hal. Dan seringkali tujuan itu muncul justru ketika kamu berhenti mencarinya dengan paksa. Kamu berhak merasa bingung, kamu berhak merasa takut, kamu berhak merasa lelah. Semua perasaan itu adalah bagian dari menjadi manusia. Yang terpenting adalah kamu tidak menutup hatimu sepenuhnya. Jangan biarkan dunia yang keras membuat hatimu kehilangan kelembutanmu. Jangan biarkan luka menjadikanmu pahit pada hidup. Ada banyak hal baik yang belum kamu temui, banyak pertemuan yang belum terjadi. Banyak momen kecil yang kelak akan membuatmu tersenyum tanpa kamu duga. Hidup masih menyimpan kejutan-kejutan sederhana yang mungkin belum siap kamu lihat sekarang. Namun semuanya menunggumu selama kamu tetap bertahan. Dan jika suatu hari kamu merasa sangat sendirian, ingatlah bahwa perasaan itu tidak mendefinisikan siapa kamu. Kamu bukan kesepianmu, kamu bukan kegagalanmu, kamu bukan luka-lukamu. Kamu adalah seseorang yang sedang berproses, yang sedang belajar, yang sedang berusaha sebaik yang ia bisa. Teruslah melangkah dengan langkahmu sendiri, teruslah bernafas meski rasanya berat, teruslah hidup meski dunia tidak selalu ramah, karena setiap hari yang kamu lewati adalah bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dan pada akhirnya, kamu akan sampai pada satu titik di mana kamu bisa berkata pada dirimu sendiri, dengan suara yang lebih tenang, aku pernah berada di masa yang sangat berat, dan aku berhasil melewatinya. Di titik itu, semua perjuanganmu akan terasa bermakna. Dan ketika kamu akhirnya sampai pada titik itu, bukan berarti hidup berhenti memberi ujian, bukan berarti semua masalah menghilang begitu saja. Hidup akan tetap berjalan, dengan caranya sendiri, dengan tantangan-tantangan baru yang mungkin belum pernah kamu bayangkan. Namun bedanya, kini kamu tidak lagi setakut dulu. Kamu tidak lagi serapuh yang kamu kira. Karena kamu sudah tahu satu hal. Yang penting, kamu mampu bertahan. Ada wisdom yang tumbuh perlahan dari setiap luka yang kamu rawat sendiri. Kamu belajar mengenali batasmu. Kamu belajar kapan harus berjuang dan kapan harus melepaskan. Kamu belajar bahwa tidak semua hal perlu dipaksakan. Dan tidak semua orang harus kamu menangkan. Menjaga dirimu sendiri adalah tanggung jawab, bukan keegoisan. Dan suatu hari nanti, ketika hidupmu mulai terasa lebih tenang, kamu akan menyadari bahwa masa-masa ini tidak sia-sia. Bahwa semua kesunyian, semua kebingungan, dan semua air mata yang pernah kamu sembunyikan telah membentukmu menjadi pribadi yang lebih utuh. Untuk saat ini, teruslah melangkah dengan caramu sendiri. Tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Selama kamu masih hidup, masih mencoba, dan masih mau bertahan meski pelan, itu sudah lebih dari cukup. Ceritamu masih berjalan, dan kamu layak menyelesaikannya dengan penuh harapan. Karena itu bukan akhir dari cerita. Itu adalah awal dari kekuatan yang selama ini kamu cari. Dan harapan itu tidak harus selalu terlihat jelas. Kadang, ia hanya berupa keyakinan kecil yang tersisa di sudut hatimu. Keyakinan yang hampir padam namun belum sepenuhnya hilang. Selama keyakinan itu masih ada, sekecil apapun, kamu masih punya alasan untuk melangkah. Kamu masih punya alasan untuk bertahan satu hari lagi. Ada masa ketika kamu merasa hidup berjalan terlalu pelan untukmu, atau justru terlalu cepat hingga kamu tertinggal. Kamu melihat orang-orang di sekitarmu melangkah maju, mencapai banyak hal, sementara kamu masih berjuang di tempat yang sama.
Perasaan tertinggal itu menyakitkan. Ia membuatmu meragukan diri sendiri, mempertanyakan nilai hidupmu, dan merasa seolah usahamu tidak berarti. Namun kenyataannya, setiap orang punya ritmenya sendiri. Kamu tidak terlambat. Kamu hanya sedang berjalan di jalur yang berbeda. Kamu mungkin tidak menyadari bahwa di balik semua rasa ragu itu, ada keteguhan yang terus hidup dalam dirimu. Keteguhan untuk tidak menyerah meski berkali-kali ingin berhenti. Keteguhan untuk tetap bernafas meski dada terasa sesak. Keteguhan untuk terus hidup meski kamu tidak selalu tahu untuk apa. Dan keteguhan seperti ini tidak lahir dari hidup yang mudah. Ia lahir dari perjuangan yang panjang dan sunyi. Tidak apa-apa jika kamu belum menemukan tujuan besarmu. Tidak semua orang harus tahu kemana arah hidupnya sejak awal. Ada yang menemukan makna hidupnya perlahan, melalui luka, melalui kehilangan, melalui kegagalan yang mengajarkan banyak hal. Dan seringkali tujuan itu muncul justru ketika kamu berhenti mencarinya dengan paksa. Kamu berhak merasa bingung. Kamu berhak merasa takut. Kamu berhak merasa lelah. Semua perasaan itu adalah bagian dari menjadi manusia. Yang terpenting adalah kamu tidak menutup hatimu sepenuhnya. Jangan biarkan dunia yang keras membuatmu kehilangan kelembutanmu. Jangan biarkan luka menjadikanmu pahit pada hidup. Ada banyak hal baik yang belum kamu temui. Banyak pertemuan yang belum terjadi. Banyak momen kecil yang kelak akan membuatmu tersenyum tanpa kamu duga. Hidup masih menyimpan kejutan-kejutan sederhana yang mungkin belum siap kamu lihat sekarang. Namun, semuanya menunggumu selama kamu tetap bertahan. Dan jika suatu hari kamu merasa sangat sendirian, ingatlah bahwa perasaan itu tidak mendefinisikan siapa kamu. Kamu bukan kesepianmu. Kamu bukan kegagalanmu. Kamu bukan luka-lukamu. Kamu adalah seseorang yang sedang berproses, yang sedang belajar, yang sedang berusaha sebaik yang ia bisa. Teruslah berjalan meski langkahmu pelan. Teruslah bernafas meski rasanya berat. Teruslah hidup meski dunia tidak selalu ramah. Karena setiap hari yang kamu lewati adalah bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dan pada akhirnya, kamu akan sampai pada satu titik di mana kamu bisa berkata pada dirimu sendiri dengan suara yang lebih tenang, "Aku pernah berada di masa yang sangat berat, dan aku berhasil melewatinya." Di titik itu, semua perjuanganmu akan terasa bermakna. Dan ketika kamu akhirnya sampai pada titik itu, bukan berarti hidup berhenti memberi ujian. Bukan berarti semua masalah menghilang begitu saja. Hidup akan tetap berjalan dengan caranya sendiri, dengan tantangan-tantangan baru yang mungkin belum pernah kamu bayangkan. Namun bedanya, kini kamu tidak lagi setakut dulu. Kamu tidak lagi serapuh yang kamu kira. Karena kamu sudah tahu satu hal penting. Kamu mampu bertahan. Ada kebijaksanaan yang tumbuh perlahan dari setiap luka yang kamu rawat sendiri. Kamu belajar mengenali batasmu. Kamu belajar kapan harus berjuang dan kapan harus melepaskan. Kamu belajar bahwa tidak semua hal perlu dipaksakan dan tidak semua orang harus dimenangkan. Ada ketenangan yang datang ketika kamu berhenti melawan hal-hal yang memang berada di luar kendalimu. Kamu juga mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu tentang bahagia. Ada fase di mana hidup hanya tentang cukup kuat untuk bangun pagi, cukup sadar untuk tidak menyakiti diri sendiri, cukup jujur untuk mengakui bahwa hari ini berat. Dan dalam kecukupan itulah, kamu menemukan makna yang lebih nyata daripada kebahagiaan yang dipaksakan. Mungkin masih ada hari-hari ketika kamu merasa kembali rapuh, ketika ingatan lama datang tanpa diundang, ketika luka yang kamu kira sudah sembuh ternyata masih terasa perih. Jangan menyalahkan dirimu untuk itu. Proses sembuh tidak pernah benar-benar lurus. Ia berputar, kadang mundur, kadang diam, lalu maju lagi. Dan itu tidak apa-apa. Yang penting, kini kamu tahu cara menggenggam irimu sendiri. Kamu tahu bagaimana menenangkan pikiranmu ketika dunia terasa terlalu bising. Kamu tahu bagaimana memberi ruang pada perasaanmu tanpa tenggelam di dalamnya. Kamu tahu bahwa kamu boleh meminta bantuan.
Dan kamu juga tahu bahwa kamu mampu berdiri sendiri ketika tidak ada siapapun. Ada kekuatan yang lahir ketika kamu berhenti menunggu pengertian dari semua orang. Ketika kamu berhenti berharap dunia akan selalu adil. Di titik itu, kamu mulai hidup dengan lebih jujur, lebih tenang, lebih berdamai. Kamu tidak lagi sibuk membuktikan apapun. Kamu hanya ingin hidup dengan utuh. Dan mungkin suatu hari nanti, kamu akan menjadi seseorang yang kehadirannya menenangkan bagi orang lain. Bukan karena kamu punya semua jawaban, tetapi karena kamu pernah berada di tempat yang gelap dan tahu rasanya bertahan tanpa dimengerti. Kamu akan mendengarkan tanpa menghakimi. Kamu akan memahami tanpa meremehkan. Karena kamu tahu, satu sikap lembut bisa berarti segalanya bagi seseorang yang sedang berjuang. Jika sampai hari ini kamu masih memilih bertahan, ketahuilah bahwa keputusan itu sangat berarti. Meski tidak ada yang melihat, meski tidak ada yang memuji, bertahan adalah tindakan sunyi yang penuh keberanian. Dan keberanian itu ada di dalam dirimu, nyata, hidup, dan terus tumbuh. Untuk sekarang, jangan terlalu jauh memikirkan masa depan. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Jalani hari ini dengan nafas yang jujur dan langkah yang sederhana. Jika hari ini terasa berat, tidak apa-apa. Kamu tidak harus menang setiap hari. Cukup jangan menyerah. Karena selama kamu masih di sini, masih mencoba, masih membuka mata setiap hari meski berat, hidup belum selesai denganmu. Masih ada halaman-halaman yang belum ditulis, dan kamu layak melihat bagaimana ceritamu berlanjut dengan caramu sendiri. Dan di tengah perjalanan yang panjang ini, kamu akan mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang mencapai titik tertentu lalu berhenti. Hidup adalah rangkaian proses yang tidak selalu bisa kamu kendalikan. Ada hari-hari ketika segalanya terasa berjalan sesuai harapan. Namun ada juga hari-hari ketika semuanya terasa runtuh tanpa peringatan. Dan di antara dua kondisi itu, kamu berdiri, mencoba tetap waras, mencoba menjadi dirimu sendiri. Kamu mungkin pernah merasa bahwa hidupmu dipenuhi oleh terlalu banyak mengapa. Mengapa kamu harus melalui ini? Mengapa kamu harus merasa seberat ini? Mengapa orang lain tampak lebih mudah menjalani hidup, sementara kamu harus berjuang keras hanya untuk bertahan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak salah. Mereka muncul karena kamu peduli pada hidupmu, karena kamu masih berharap, meski seringkali berharap terasa menyakitkan. Ada satu hal yang jarang dibicarakan orang, bahwa bertahan itu melelahkan. Bertahan membutuhkan energi. Bertahan membutuhkan keberanian yang tidak kecil. Dan ketika kamu bertahan terlalu lama tanpa jeda, kelelahan itu akan menumpuk. Ia tidak selalu muncul dalam bentuk tangisan. Kadang ia muncul sebagai rasa hampa, kehilangan arah, atau mati rasa terhadap hal-hal yang dulu berarti. Jika kamu pernah merasa seperti itu, kamu tidak sendirian. Banyak orang berjalan dengan luka yang sama, hanya saja mereka menyimpannya rapat-rapat. Dunia tidak selalu memberi ruang untuk jujur tentang kelelahan. Dunia lebih sering memuji mereka yang terlihat kuat, bukan mereka yang berani mengakui dirinya hampir menyerah. Padahal, mengakui lelah adalah langkah awal menuju penyembuhan. Mengakui bahwa kamu tidak baik-baik saja bukan tanda kegagalan. Itu tanda kamu cukup sadar untuk mendengarkan dirimu sendiri. Kamu tidak harus selalu menjadi versi yang tangguh. Kamu boleh menjadi manusia yang sedang belajar bertahan. Ada masa di mana kamu merasa tidak lagi mengenal dirimu sendiri. Kamu bertanya, apakah kamu berubah terlalu jauh? Apakah kamu kehilangan sesuatu yang penting dalam dirimu? Jawabannya mungkin iya, kamu berubah. Tapi bukan berarti kamu kehilangan dirimu. Kamu hanya menyesuaikan diri dengan hidup yang menuntut kamu menjadi lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Perubahan itu seringkali menjangkitkan. Ia memaksamu melepaskan versi lama dirimu yang lebih polos, lebih ringan, dan lebih percaya. Namun perubahan itu juga memberimu kebijaksanaan. Kamu menjadi lebih selektif, lebih sadar, dan lebih menghargai ketenangan. Kamu tidak lagi mengejar semua hal. Kamu mulai memilih apa yang benar-benar penting. Kamu belajar bahwa tidak semua orang harus kamu pertahankan. Tidak semua hubungan harus diperjuangkan mati-matian.
Ada orang-orang yang hadir hanya untuk satu fase, dan pergi bukan karena kamu kurang, tetapi karena perjalanan kalian memang berbeda arah. Melepaskan mereka bukan tanda kekalahan, melainkan bentuk kedewasaan. Dan kedewasaan itu seringkali terasa sepi, ketika kamu berhenti mencari keramaian yang kosong, ketika kamu berhenti membuktikan diri, ketika kamu memilih tenang daripada benar. Di titik ini mungkin kamu menghilangkan banyak hal, tetapi kamu juga mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, dirimu sendiri. Ada keheningan yang menyertai proses ini, keheningan yang kadang terasa menakutkan. Namun di dalam keheningan itu kamu mulai mendengar suara hatimu dengan lebih jelas. Kamu mulai memahami apa yang selama ini kamu butuhkan, bukan apa yang dunia minta darimu. Kamu akan menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu hadir dalam bentuk tawa lepas. Kadang kebahagiaan adalah tidur tanpa rasa cemas, bernafas tanpa beban, menjalani hari tanpa membenci diri sendiri. Hal-hal sederhana yang dulu kamu anggap sepele, kini terasa sangat berarti. Dan jika hari ini kamu masih merasa jauh dari bahagia, tidak apa-apa. Hidup tidak menuntut kamu untuk selalu bahagia. Hidup hanya meminta kamu untuk jujur dan bertahan. Bahagia akan datang sebagai bonus dari kejujuran itu, bukan sebagai kewajiban. Ada saatnya kamu harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang akan mengerti jalan hidupmu. Akan ada yang meragukan pilihanmu, akan ada yang membandingkanmu, akan ada yang tidak sabar melihat prosesmu. Namun kamu tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi mereka. Kamu hidup untuk menjalani hidupmu sendiri. Ketika kamu mulai berdamai dengan kenyataan itu, bebanmu akan terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi sibuk menjelaskan, kamu tidak lagi mengejar validasi. Kamu mulai percaya bahwa apa yang kamu lakukan sekarang, sekecil apapun, sudah cukup berarti bagi perjalananmu. Mungkin kamu masih sering merasa takut tentang masa depan, takut gagal, takut salah langkah, takut berakhir di tempat yang tidak kamu inginkan. Ketakutan itu wajar, namun jangan biarkan ketakutan itu menghentikanmu sepenuhnya. Melangkah dengan takut masih lebih baik daripada diam tanpa harapan. Kamu tidak harus tahu semuanya sekarang. Kamu tidak harus punya jawaban atas semua pertanyaan. Hidup bukan ujian yang harus diselesaikan dengan cepat. Ia adalah perjalanan panjang yang akan kamu pahami sedikit demi sedikit seiring kamu melaluinya. Dan di sepanjang perjalanan itu, jangan lupa untuk memberi dirimu ruang bernafas, ruang untuk salah, ruang untuk belajar, ruang untuk berubah. Kamu bukan mesin, kamu manusia. Dan menjadi manusia berarti mengalami jatuh bangun. Ada kalanya kamu merasa kembali ke titik awal, padahal sebenarnya kamu sudah melangkah jauh. Kamu hanya sedang menghadapi lapisan baru dari proses yang sama. Jangan meremehkan perjalananmu hanya karena kamu masih merasa berjuang. Proses yang dalam memang membutuhkan waktu. Kelak, kamu akan menyadari bahwa semua ini membentuk fondasi yang kokoh dalam dirimu. Fondasi yang membuatmu tidak mudah goyah ketika badai datang. Bukan karena kamu tidak terluka, tetapi karena kamu tahu cara berdiri kembali. Dan jika suatu hari kamu merasa sangat lelah, ingatlah bahwa kamu tidak harus menyelesaikan hidupmu hari ini. Kamu hanya perlu menjalani hari ini. Satu napas, satu langkah, satu keputusan kecil untuk tidak menyerah. Kamu tidak hidup sendirian dalam perjuangan ini, meski sering terasa demikian. Banyak orang di luar sana yang berjuang dengan luka yang serupa. Kalian mungkin tidak saling mengenal, tetapi kalian terhubung oleh keberanian yang sama. Keberanian untuk bertahan. Jika kamu mendengarkan narasi ini dan merasa seolah kata-katanya berbicara langsung kepadamu, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa kamu sedang membutuhkan pengingat. Bahwa kamu masih berharga, bahwa kamu masih layak berharap, bahwa hidupmu masih berarti. Dan selama kamu masih memilih untuk hidup, cerita ini belum selesai. Masih ada hari-hari yang belum kamu jalani. Masih ada versi dirimu yang belum kamu temui. Versi yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih berdamai. Untuk sekarang, jangan memaksakan dirimu menjadi apapun. Jadilah dirimu yang sedang berproses.
Itu sudah cukup. Karena bertahan di saat tidak ada yang mengerti, bukan akhir dari perjalananmu. Itu adalah awal dari kedewasaan yang sesungguhnya. Jika kamu sampai di bagian akhir video ini, mungkin hatimu sedang membawa beban yang tidak ringan. Mungkin kamu lelah menjelaskan. Mungkin kamu lelah berharap. Atau mungkin kamu hanya ingin didengarkan tanpa dihakimi. Ketahuilah, bertahan di saat tidak ada yang mengerti adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu tidak harus selalu tahu jawabannya. Cukup izinkan dirimu bernapas hari ini. Cukup izinkan dirimu hidup meski pelan. Terima kasih karena masih bertahan. Terima kasih karena tidak menyerah. Semoga langkahmu ke depan dipenuhi ketenangan, meski jalannya belum sepenuhnya jelas. Sampai bertemu di video berikutnya.